Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh prakarya kelas 8. Materi kerajinan bahan limbah keras yang kemarin sudah saya terangkan kerangka materi bahan limbah keras ya. Nah, di sini akan saya lanjutkan materinya. Akan kita kupas satu persatu. Nah, untuk pengolahan untuk kerajinan limbah organik, limbah keras di sini ada beberapa. Sebelum kita ke kerajinan, ini ada pengolahan, cara-cara pengolahan limbah organik. Jadi jika ada limbah tapi yang bersifat organik, itu bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya kelas 8. Dengan judul yaitu dengan tema kerajinan bahan limbah keras. Yang kemarin sudah saya kasih materi yaitu ulasan tentang kerangka apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 tentang bahan limbah keras. Oke, kita lanjutkan materi tentang bahan limbah keras. Di sini ada pengolahan limbah keras tapi yang bersifat organik. Di pengolahan limbah keras, karena keras ya, yang bersifat organik ada tiga cara. Yang pertama yaitu sanitasi, yang kedua pembakaran, kemudian yang ketiga penghancuran. Nah, di sini akan kita kupas satu persatu yaitu sanitasi. Sanitary landfill. Sanitary landfill ini adalah maksudnya yaitu sampah. Metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Maksudnya, sampah-sampah yang ada itu dibuang, ditumpuk, dan di lokasi cekung atau cara efektifnya yaitu penjelasannya yaitu dikubur. Ya, jadi sampahnya dikubur di tanah. Jadi kita membuat cekungan, kemudian sampah ditaruh di cekungan itu, kemudian dikubur sehingga tidak menimbulkan bau busuk dan dapat mencegah berkembangnya bibit penyakit. Itu adalah sanitary landfill. Kemudian yang kedua, pembakaran atau incineration. Sampah dibakar di dalam alat. Incineration, hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Bisa berupa residu pembakaran itu yaitu abu. Kok bisa berupa gas? Ya, bisa berupa gas karena kan ada asap, ada tekanan panasnya itu. Bisa digunakan untuk pembakaran juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penghancuran atau pulverization. Penghancuran di sini yang dimaksud penghancuran yaitu sampah yang keras tadi, karena keras jadi dihancurkan oleh alat. Ada alat pengaduk sampah atau alat penghancur sampah, sehingga alat sampah yang keras tadi bisa menjadi potongan-potongan kecil yang bisa dimanfaatkan kembali, ya seperti itu. Itu adalah penghancuran pulverization, sanitary landfill, kemudian sanitasi atau sanitary landfill, kemudian pembakaran, kemudian penghancuran. Itu tadi adalah 3 cara pengolahan limbah keras. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip kerajinan bahan limbah keras. Ada 3 prinsip, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce, kurangi atau mengurangi, mencegah terjadinya timbulnya sampah. Gimana caranya kita mencegah timbulnya sampah? Ya, contohnya yaitu kita ketika belanja kita menggunakan tas sendiri. Ya, jadi tidak biasanya menggunakan plastik kresek yang disediakan oleh toko. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, kita membuat sabun cuci tangan semuanya dengan limbah organik. Jadi limbah organik bukan dengan sabun yang dijual sehingga bisa mencemari lingkungan, tapi dengan jeruk nipis, ya seperti itu. Jadi mengurangi sampah. Kemudian reuse yaitu menggunakan kembali, pemakaian kembali
barang-barang yang dapat digunakan. Contohnya yaitu ketika kita minyak goreng itu kan ada botolnya. Sayang kalau botolnya juga kita buang. Kita bisa gunakan kembali itu botol itu untuk wadah minyak goreng lagi atau wadah apa. Itu adalah bisa digunakan kembali atau digunakan untuk wadah deterjen seumpamanya lah seperti itu. Jadi menggunakan kembali sehingga dapat mengurangi sampah. Kemudian yang ketiga yaitu recycle, mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan. Recycle ini mengubah secara fungsinya juga. Yang tadinya botol di-recycle menjadi bunga lah seperti itu. Jadinya recycle itu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan. Ya, ini tadi adalah prinsip kerajinan bahan limbah keras. Reduce, reuse, recycle. Jangan lupa artinya juga harus kalian tahu. Reduce mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, recycle yaitu mendaur ulang menjadi karya kerajinan. Kemudian ada skema rancangan kerajinan. Skema rancangan kerajinan limbah keras. Di sini ada limbah keras dan ada limbah lunak ya. Kita ke limbah keras. Limbah keras di sini ada plastik, kaleng, cangkang, dan pecahan kaca. Kemudian kita rancang berkelanjutan secara berkelanjutan. Kita merancang supaya jadi kerajinan harus dengan berkelanjutan, harus mengamati kebutuhannya, telesisnya, kemudian kegunaannya. Nanti kerajinan itu seperti apa? Bisa secara kebutuhannya, kegunaannya juga. Kemudian kreativitas, kita harus bisa mengeluarkan kreativitas kita menjadi kerajinan, limbah menjadi kerajinan. Kemudian setelah kreativitas kita jalan, jadi kemudian produk, kita memperoleh suatu produk. Nah, produk itu bisa berfungsi sebagai interior, kemudian elemen estetis rumah. Nah, seperti itu. Setelah produk jadi sebagai interior dan elemen estetis rumah, produk tadi bisa pemanfaatan, bisa peningkatan kualitas hidup manusia, kemudian perubahan tingkah laku manusia. Pemanfaatannya, ada kerajinan, peningkatan kualitas hidup. Oke, kerajinan tadi bisa diperjualbelikan sehingga kita bisa untung secara ekonomis. Kemudian perubahan tingkah laku manusia, kita bisa memanfaatkan limbah. Kita bisa, berarti limbah itu bisa kita pemanfaatkan. Jadi merubah tingkah laku manusia. Kemudian selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Jenis-jenisnya yaitu ada 2, limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik yaitu limbah keras yang berasal dari sumber daya alam, baik darat maupun laut. Kalau yang dari contohnya yaitu cangkang kerang laut, tulang ikan, sisik ikan, kemudian tulang sapi, kerbau, dan kambing, kemudian tempurung, kelapa, dan potongan kayu. Kemudian limbah keras anorganik, limbah ini yaitu terdiri dari kandungan bahan yang kuat, tidak mudah dihancurkan sehingga alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu, bisa pembakaran, pemanasan, dan penghancuran ya, seperti yang tadi ya. Nah, itu adalah anorganik ya, bahan limbah yang tidak bisa menyatu dengan alam, tidak bisa terurai, sulit terurai. Ya, sekian materi dari saya. Semoga bisa diserap. Kemudian jangan lupa tetap mengerjakan soal sedikit yang ada di classroom. Soalnya tidak sukar karena soalnya saya ambil dari materi yang sudah saya terangkan di tadi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan sebelum kalian makan dengan air yang mengalir. Tetap social distancing. Semoga sehat selalu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.